Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Lillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini Allah masih mempertemukan kita melalui media virtual, channel YouTube Sirah, dalam keadaan mudah-mudahan tidak kurang dari satu apapun. Allah masih memberikan kita berbagai keutamaan nikmat, utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat insya Allah, dan juga nikmat umrah. Mudah-mudahan umur kita dipergunakan untuk senantiasa melaksanakan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita, junjungan kita, Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, serta kita umatnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hatiku, jiwaku, imanku, fresh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertemuan hari ini, Sirah Nabawiyah, sudah memasuki pertemuan ke-6. Insya Allah, hari ini akan membahas berkaitan dengan mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita ketahui adalah banyak sekali. Namun perlu kita ketahui juga apa itu mukjizat. Mukjizat berasal dari kata ijaz, yaitu isi masdar dari ajaza, yu'zizu, ijazan, yang artinya ketidakberdayaan atau keluputan. Jadi maksudnya mukjizat ini adalah sebuah perkara luar biasa, khariqun lil a'dah, yang disertai tantangan untuk menirunya, yang selamat dari pengingkaran, dan muncul pada diri seseorang yang mengaku nabi untuk menguatkan atau menyesuaikan dakwahnya. Itu pengertian mukjizat dari bahasa maupun pengertian secara definisinya. Mukjizat yang dikategorikan atau disebut mukjizat itu memiliki syarat. Apa itu syaratnya yang membedakan mukjizat dengan karomah, sihir, sulap, atau magic, ataupun yang lainnya? Syarat mukjizat ada 4. Yang pertama adalah hal yang di luar kebiasaan. Contoh seperti tongkat berubah menjadi ular. Itu adalah mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Menghidupkan orang mati. Contoh mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Dan lain sebagainya. Sesuatu yang di luar kebiasaan. Dan itu menjadi luar biasa. Yang berikutnya disebut syarat mukjizat adalah disertai tantangan untuk meniru. Agar mereka yang ditantang merasa tidak mampu untuk kemudian mengakui bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menantang orang-orang kafir Quraisy untuk membuatkan satu ayat saja yang menyerupai atau sama dengan Al-Qur'an. Dan kenyataannya kaum kafir Quraisy tidak mampu untuk membuat satu ayat Al-Qur'an. Berikutnya adalah selamat dari pengingkaran. Artinya, tantangan itu berupa sebuah tantangan yang layak
bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Sebagaimana tantangan tadi membuat Al-Quran untuk orang Arab yang berbahasa Arab, bukan untuk orang Jawa, orang Sunda, orang Padang, atau yang lainnya. Berikutnya adalah syarat mukjizat muncul dari Nabi untuk menguatkan risalah kenabian. Jika bukan dari Nabi biasa disebut dengan karomah. Ya, jadi hanya munculnya mukjizat ini dari para Nabi. Kalau bukan dari para Nabi, itu disebut karomah kalau orang soleh. Berikutnya, mukjizat itu jenisnya ada dua. Yang pertama, mukjizat indrawi, yaitu mukjizat yang diturunkan atau dilihat pada kekuatan yang muncul dari segi fisik, yang mengisyaratkan, menandakan adanya kesaktian seorang nabi. Jadi secara umum dapat dilihat mukjizat ini. Seperti Nabi Musa yang membelah lautan, kemudian Nabi Daud yang melunakkan besi, serta nabi-nabi dari Bani Israel yang lainnya. Yang kedua, jenis mukjizat rasional atau aqliyah. Mukjizat ini sesuai dengan namanya lebih banyak ditopang oleh kemampuan intelektual yang rasional, artinya dapat diterima oleh akal. Dalam hal Al-Quran atau kasus Al-Quran, sebagaimana Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW atas umatnya, dapat dilihat keajaiban Al-Quran, baik secara ilmiah yang itu masuk akal, dan juga mukjizat ini memang bisa ditafakuri atau dipikirkan, serta bersifat abadi sampai hari kiamat. Beberapa mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbesar adalah diturunkannya Al-Quran kepada beliau. Selain itu, juga berdasarkan sirah nabawiyah dan juga para mufassirin, bahwa mukjizat Nabi Muhammad SAW sangat banyak sekali. Tidak kurang dari 64 mukjizat Nabi Muhammad SAW, atau bahkan lebih. Di sini ada beberapa mukjizat Nabi Muhammad yang insya Allah akan dijelaskan di kesempatan yang lain. Di antaranya adalah membelah bulan, kemudian bumi diperuntukkan kepada Nabi Muhammad, di mana Islam tersebar atau Islam, kemudian syiar dan dakwahnya dari ujung timur sampai barat, kemudian dari utara sampai selatan. Kemudian pula mukjizat yang lain adalah Nabi Muhammad bisa berbicara dan bisa mendengarkan apa yang menjadi pembicaraan dari makhluk-makhluk yang lainnya, seperti tumbuhan, binatang, dan kemudian bahkan batu serta yang lainnya. Itu beberapa mukjizat Nabi Muhammad SAW. Seperti terpancarnya air di sela-sela jemarinya, kerikil bertasbih, batang kurma menangis, unta mengadu kepada Nabi Muhammad tentang kondisinya yang kelaparan, makanan bertasbih, batuan dan pohon mengucapkan salam, daging kambing berbicara, serigala bersaksi atas kenabian Rasulullah, dan banyak lagi. Insya Allah akan kita bahas di kesempatan yang lain. Pada kesempatan ini, kita akan membahas berkaitan dengan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan, tujuan utamanya adalah untuk menjadi petunjuk, menjadi hidayah bagi umat manusia. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah, Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Tujuan utama Al-Quran itu adalah untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia pada umumnya, khususnya adalah umat Islam. Dan kemudian menjadi pembeda serta penjelas antara yang hak dan yang batil. Risalah ini disampaikan untuk seluruh umat karena Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dan Al-Quran ini bersifat kekal, tidak akan bisa dirubah oleh siapapun karena Allah sendiri yang menjaga Al-Quran ini sehingga kemudian mukjizat ini menjadi mukjizat yang terbesar. Sampai hari ini, alhamdulillah, dari sejak diturunkannya pertama kepada Nabi Muhammad sampai hari ini, Al-Quran tetaplah sama. Dan alhamdulillah, banyak yang menghafal Al-Quran, luar biasa. Al-Quran dapat dihafal oleh banyak manusia. Dan itu tidak sama seperti kitab-kitab yang lainnya yang mengalami perubahan. Selain itu juga mukjizat Nabi Muhammad ini adalah di Al-Quran banyak sekali kisah-kisah yang pada hari ini bisa dibuktikan kebenarannya. Firman-firman Allah yang 1400 tahun yang lalu ternyata terbukti sampai hari ini. Itu menandakan bahwa Al-Quran sesuai dengan zaman dan kemudian Al-Quran kekal, tidak bisa berubah. Salah satunya adalah yang terbaru pada zaman kita, kebenaran Quran Surat Yunus ayat 92, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari ini kami selamatkan kamu dengan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Ayat ini ditunjukkan kepada manusia yang dengan sombongnya menolak keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa dirinya lebih besar dari Sang Pencipta. Dialah Fir'aun, dan Allah membuktikan melalui firman-Nya bahwa Fir'aun sampai hari ini jasadnya diabadikan untuk menjadi pelajaran. Hal ini dibuktikan melalui sains yang mana Profesor Dr. Maurice Bucaille dari Prancis meneliti tentang Fir'aun dan mengalami kekagetan yang luar biasa ketika jasadnya terjaga dan setelah diteliti meninggal di lautan. Dan Fir'aun sampai hari ini tetap utuh, bahkan yang terbaru Fir'aun wajahnya ternyata bisa digambarkan melalui hasil pemindaian teknologi terbaru. Ini sesuai dengan firman Allah Quran Surat Yunus ayat 92. Hal yang lainnya juga banyak sekali. Seorang ulama dari Sumatera Barat, yaitu Buya Hamka, menyatakan bahwa tidak kurang atau bahkan lebih ada 4 rupa mukjizat Al-Quran. Yang pertama,
fasohah, dan balaghah, di mana Al-Quran memiliki derajat kata dan makna yang luar biasa yang dapat mempesona pendengarnya. Sehingga banyak sekali orang-orang yang mendengar Al-Quran kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Arab mengakui tentang Al-Quran, termasuk Abu Jahal. Namun karena kesombongannya lah tidak menerima Al-Quran ini sebagai wahyu dari Allah. Al-Quran memiliki susunan kata, bahkan bahasa yang indah, irama, serta juga pengaruh dari setiap ungkapan kata yang menarik dan mempesona. Bahkan Al-Quran ini lebih daripada syair dan bukanlah syair. Mukjizat yang lainnya, Al-Quran banyak menceritakan tentang masa lalu, seperti kisahnya kaum Samud, kaum Lut, dan yang lainnya. Dan kisah-kisah ini ada dibuktikan oleh para sejarawan pada masa kini. Dan ini juga membenarkan tentang kejadian-kejadian masa lalu. Kemudian, mukjizat yang lainnya adalah Al-Quran berisi pokok kajian ilmiah yang tinggi tentang alam, di mana Al-Quran menceritakan bagaimana proses terjadinya bumi dan langit, bintang, bulan, matahari, kemudian turunnya hujan, pengaruhnya terhadap tanah di bumi, kehidupan makhluk, manusia, ilmu fisika, kimia, matematika, akuntansi, dan yang lainnya. Ini adalah mukjizat yang luar biasa, mukjizat yang kekal sampai akhir zaman. Sekalipun yang pembawanya, yaitu Rasulullah SAW, telah wafat. Berikutnya adalah Al-Quran menceritakan atau mengabarkan, memberitakan suatu yang akan terjadi. Sebagaimana tadi sudah dibahas tentang Fir'aun dan juga yang lainnya. Salah satu contohnya adalah surat Rum, di mana pada permulaan diwahyukan kepada Nabi Muhammad bahwa mulanya orang Rum kalah perang melawan orang Persia. Tetapi setelah beberapa tahun kemudian orang Rum pasti akan meraih kemenangan. Dan demikian juga hal ini tentang proses terjadinya hari kiamat. Dan ini diberitakan kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad SAW belum pernah melihat tentara Rum dan tentara Persia berperang. Tapi Allah sudah mewahyukannya. Dan sejarah mencatat, ternyata betul Rum kalah oleh Persia, namun kemudian dalam beberapa tahun kemudian Rum mengalahkan dan memperoleh kemenangan atas Persia. Dan kelak kemudian Rum ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah, itu beberapa mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad, yang utamanya adalah mukjizat Al-Qur'an. Nah, itu saja mungkin anak-anakku sekalian, pertemuan hari ini tentang mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar adalah Al-Quran. Insya Allah di kesempatan pekan depan kita akan membahas mukjizat Nabi Muhammad yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa dipahami oleh anak-anakku sekalian, dan kemudian di evaluasinya dikerjakan dari materi yang sudah disampaikan hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup pertemuan yang baik ini dengan mengucapkan hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sempurna kalammu, begitu bermakna ayat cintamu. Setiap insan yang tunduk padamu bersimpuh mengadu. Dia pedoman hidup manusia, petunjuk terhebat muslim sedunia. Risalahmu di dalam kisahnya dan keajaibannya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi. Mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati. Sungguh sempurna kalammu, begitu bermakna ayat cintamu. Setiap insan yang tunduk padamu bersimpuh mengadu. Dia pedoman hidup manusia, petunjuk terhebat muslim sedunia. Risalahmu di dalam kisahnya dan keajaibannya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi. Mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi. Mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi manusia. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi. Mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati.